Shalom, salve. Kita semua berdiri, kita siapkan nada bakti 162 lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak-bapak yang terkasih. Salam, salve. Hari ini kita berjumpa karena rahmat Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita diberikan nafas kehidupan. Tiada terasa sudah 1 minggu lebih, bahkan 2 minggu, Pak Lulu meninggalkan kita. Beliau sudah berkarya untuk sejauh ini, di mana tadi saya bincang-bincang dengan Pak Andre dan Pak Agus bahwa untuk merajut hidup damai sejahtera itu tidak mudah. Apalagi kita dari masing-masing gereja, dan mungkin ada yang baru simpatisan, baru ingin belajar mengenal Kristus, baru akan dibaptis, dan mungkin ada yang tertarik. Dan masing-masing kita bergumul dengan pribadi kita. Mungkin ada yang baru masuk, belum mengenal Pak Lulu, ya kan? Ada yang sudah sekian lama bergaul dengan beliau, sekian tahun. Ketika datang di sini, ya, mungkin perubahan terjadi ketika berjumpa dengan Pak Lulu, dengan konsisten membina, ya kan? Bahkan jatuh bangun para warga binaan juga selalu didampingi beliau. Dan memang itu adalah suatu, bahasa kerennya, keniscayaan, kepastian, bahwa tidak mungkin orang tua itu atau yang membina, mendampingi kita akan terus bersama kita. Yesus Kristus saja bersama murid-muridnya selama 3 tahun. Setelah itu, kemandirian yang ditanamkan oleh Yesus kepada para murid diberikan kepada kita. Begitu juga Pak Lulu. Sudah kurang lebih beliau, ya, seharusnya pada tahun ini sudah bebas murni, ya. Sudah menjalani hukumannya kurang lebih hampir 10 tahun. Tetapi apa mau dikata, ya, di dalam tubuh kita ini selalu disampaikan bahwa tubuh kita ini rapuh. Penyakit di dalam tubuh itu tidak pernah kita ketahui. Dia bisa datang tiba-tiba dan secepat kilat mengambil kita, karena penyakit itu adalah, ya, salah satu senjata malaikat maut untuk memisahkan jasmani dan rohani kita. Tetapi nanti kita akan bersatu pada akhir zaman. Itulah namanya kebangkitan badan. Yang jelas, pada prinsipnya, kepercayaan Pak Lulu akan Yesus Kristus mengantar dia ke rumah Bapa di surga. Jadi itu adalah suatu keyakinan iman bagi pengikut Kristus. Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita binasa karena percaya kepadanya. Itu janji yang luar biasa ketika kita dibaptis. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, mungkin banyak hal yang belum bisa terrealisasi
selama Pak Lulu memimpin, menjadi orang tua kita, jatuh bangun kita, ya, kemalasan kita, motivasi yang diberikan beliau, hari-hari mengingatkan kita, ya, bahkan dia memberikan contoh untuk mengikuti kuliah juga, walaupun pada prinsipnya ngapain kuliah, tetapi itu untuk memberikan contoh teladan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan akan iman itu tidak akan berakhir. Tetapi kita yakin dan percaya Pak Lulu sudah wisuda, sudah final, sudah seperti Santo Paulus berhasil mencapai final. Karena kita berlomba, hidup kita di muka bumi ini sementara. Kematian itu bisa disebabkan oleh penyakit, bisa disebabkan oleh musibah atau bencana, bisa disebabkan oleh kecelakaan, dan bisa disebabkan oleh pembunuhan atau terbunuh. Jadi 4 penyebab ini Yesus Kristus memilih untuk terbunuh atau dibunuh. Walaupun istilahnya dia wafat di kayu salib, tetapi Yesus Kristus itu hukumannya adalah hukuman mati di salib. Dia dibunuh. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, di hadapan Allah yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. 185 hari bakti. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berada di rumah-Mu ini demi kemuliaan nama-Mu dan demi kehendak-Mu.
Kami bersyukur atas karunia kehidupan yang Kau berikan kepada kami di muka bumi ini. Kami tahu hari-hari kami begitu berat dan begitu melelahkan bagi kami yang menunggu di tempat ini. Tetapi kami yakin dan percaya firman dan sabda-Mu selalu menguatkan hidup kami agar kami setia pada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami yang hadir. Semoga di kesempatan ini kami dipulihkan dari dosa-dosa kami. Kami dikuatkan untuk selalu beriman. Dan dalam kesedihan kami kehilangan sahabat, saudara, orang tua yang kami cintai, kami tetap bertekun dalam iman keyakinan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yang pertama, hendaklah kalian saling menasihat setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan seperti di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Maka berkata selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa, karena kita telah peroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang kepada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Hari ini dengarlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Pada hari ini
kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Mariba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyang mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. 40 tahun lamanya aku muak terhadap angkatan itu. Maka aku berkata, mereka ini bangsa yang saat hati mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat istirahatku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang bersyukur dimulai dari kata meminta. Hidup kita sebagai orang Kristiani selalu bersandar pada firman dan sabda Tuhan. Bahkan kalau kita resapi Matius 7 ayat 7, mintalah kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi saya selalu terngiang-ngiang dengan Matius 7 ayat 7 itu. Itu MCK kata sandinya, minta cari ketuk. Jadi kalau kita berada di tempat ini tidak meminta, kita akan ketinggalan. Kalau kita tidak mencari, kita juga tidak akan mendapat. Kalau kita tidak mengetuk, bagaimana orang bisa tahu kalau kita membutuhkan sesuatu? Maka gereja Rutan Okumene ini berhasil dibangun karena belas kasih Allah kepada kita semua melalui perantaraan anak-anaknya, murid-muridnya, dan kita sebagai alatnya. Jadi gereja Rutan Okumene ini
sudah membangun sistem yang cukup siap dan bahkan siap untuk menampung inspirasi dan bahkan bagaimana menyatukan latar belakang berbeda dari dogma masing-masing gereja, sehingga masing-masing orang ketika mendapat pembinaan di sini menjadi memahami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, tugas perutusan itu diembankan kepada kita sebagai suatu tugas yang mulia, rahmat dari Allah, berkat dari Roh Kudus, dan akibat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak-bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, dalam surat kepada orang Ibrani diingatkan, saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi, kebanyakan kita bermasalah dengan orang lain, lalu kita mengeraskan hati untuk tidak mau mendengarkan suara Tuhan, merajuk. Ya, tidak dikabulkan permintaan oleh seseorang, kita merajuk kepada firman dan sabda Tuhan. Tersinggung sedikit, sudah mulai meninggalkan firman dan sabda Tuhan. Ya, marah kepada istrinya atau kepada orang tua, lalu marah kepada Tuhan Allah. Kita ingat apa yang terjadi ketika persembahan Kain itu kan bukan Allah menguji Kain. Kain sendiri yang mempersembahkan sesuatu yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Ya kan? Dia marah terhadap Habel, adiknya. Apa yang dilakukan? Ya, dia memiliki kelicikan, membawa adiknya ke padang gurun dan mengambil batu memukul kepala adiknya. Lalu kepala adiknya itu mengeluarkan darah dan meninggal dunia. Karena apa? Karena kegeraman, kekerasan hati. Bahkan Tuhan sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada Kain, janganlah kamu naik pitam atau marah, emosi. Dosa telah menguntit kamu. Kebanyakan kita begitu. Hal sepele. Gara-gara kesombongan, kekerasan hati kita. Bahkan sampai di tempat ini kita masih sangat geram dengan orang yang mungkin bermasalah dengan kita atau sistem. Ya, karena kita tidak mau mengampuni. Memang mengampuni itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Yesus katakan mengampuni itu seperti orang yang berhutang. Ada seseorang yang berhutang kepada seorang raja. Lalu dia tidak mampu melunasi hutang itu. Lalu dia memohon agar hutangnya itu tidak ditanggungkan kepada dia. Oke, kata raja Lalu keluarlah dia. Lalu tiba-tiba dia teringat akan hutang saudaranya. Hutang saudaranya banyak kepada dia. Lalu saudaranya itu meminta, tolonglah engkau tangguhkan hutangmu itu. Tetapi dia justru malah menambahkan hutang saudaranya itu. Dan akibatnya ketika didengar raja yang sudah diberikan pengampunan hutangnya itu, lalu raja merasa geram dan akhirnya raja justru menambah hukumannya. Udah diampuni tapi tidak mau mengampuni. Kita kan seperti itu. Minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa saya. Tuhan, kasihanilah saya. Saya mengaku dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Tetapi di dalam hati kita, pengampunan itu sampai mati pun. Wah, bayangkan. Sampai mati pun. Bagaimana mati sudah tidak mau mengampuni kan? Sampai kapanpun katanya. Ya bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Dan ini memang sesuatu yang harus dibangun pada tahun 2023 di tempat kita. Karena saudara-saudara kita yang ada di tempat ini, mungkin yang hadir ini capaiannya
20 sampai 40% saja kali. Sisanya 60% kemana? Kan tidak mungkin setiap hari Rabu lalu ke persidangan kan? Yang sudah vonis mana? Nah itu yang sudah dibaptis. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang iman itu, kita berbicara tentang bagaimana mendengarkan Roh Kudus. Di dalam iman kita Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Allah yang bertata di dalam surga kita sebut Bapa karena Yesus Kristus. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang menyertai kita. Sebenarnya itu adalah sesuatu pernyataan Allah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang berpaling daripada Allah. Maka untuk menghadapi situasi itu, surat kepada orang Ibrani ini mengingatkan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan seperti di padang gurun. Mengapa orang Israel itu masuk dalam pencobaan? Karena dia yang mencobai Tuhan Allah. Bagi iman Kristiani, itu Tuhan Allah tidak pernah coba-coba terhadap kita. Mungkin banyak yang sering berkata, ini cobaan dari Allah, cobaan dari Tuhan. Ngapain kita dicoba-coba Tuhan dan Allah? Ya kan? Hentikan ya oksigen di tempat kita ini selesai dalam 1 menit, semua mati semua. Ya kan? Loh 1 menit kita katanya kerusakan otak itu terjadi kalau 30 detik tidak bernapas dengan baik. Itu udah rusak otak kita. Apalagi 1 menit. Betul ada yang bisa menahan napas, tapi kan napasnya itu dengan diatur ya. Atau menggunakan tabung oksigen. Tetapi kalau 30 detik saja orang tidak bernapas. Ya, atau kesedak saja. Saya pernah kesedak, hampir meninggal dunia ya. Udah 2 kali itu, gara-gara makan nasi yang ada kuahnya, lalu tidak keluar, lalu tidak bisa bernapas. Lalu waktu di NTT itu gara-gara ketawa, saya lagi batuk, dahak, ya kan, kesedak juga. Oh, ada 2 kali itu udah kawan saya udah panik. Yang waktu pertama adik saya udah panik, bapak saya udah panik kan. Itu kalau sampai 15 detik tidak bernapas, pasti langsung membiru muka saya. 30 detik tidak dapat pertolongan, sapi bisa dah hilang. Ya kan? Pasti udah hilang gitu. Ya kan? Perlu dikasih napas buatan. Nah, apalagi 1 menit. Ngapain Tuhan Allah coba-coba? Tuhan Allah tidak pernah mencobai kita. Yang mencobai kita itu adalah iblis. Coba baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan? Yang mencobai kita itu iblis. Jadi jangan masukkan kami ke dalam pencobaan itu. Dalam doa Bapa kami itu mengingatkan bahwa yang berkuasa atas malaikat dan iblis ya Tuhan Allah. Jadi yang bisa memasukkan kita ke neraka itu adalah Tuhan Allah. Yang bisa memasukkan kita ke surga ya Tuhan Allah. Bukan cerita, oh banyak dosa nanti ditendang Tuhan Allah melewati neraka itu guyon-guyonnya ada gitu, ya kan? Kan banyak tuh cerita. Kurang dosamu tuh banyak-banyak aja dosa nanti Tuhan Allah. Yang paling parah katanya yang guyon-guyon biasalah, ya kan? Dosa paling berat tuh memperkosa anak iblis katanya. Iblisnya tidak terima di neraka. Siapa begitu? Ya kan? Itu kan guyon-guyon. Guyon-guyon orang yang masih hidup di dunia. Kalau udah mati baru dia tahu rasa gitu. Tidak ada kuasa iblis atau kuasa malaikat untuk memasukkan orang ke surga atau memasukkan orang ke neraka. Yang punya kuasa itu adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Maka doa Santa Faustina, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Karena apa? Yang punya kuasa untuk memasukkan orang ke neraka, orang ke surga itu hanya Tuhan Allah. Jadi surat kepada orang Ibrani ini mengingatkan kita bahwa pencobaan di padang gurun itu didatangkan oleh manusia sendiri. Udahlah dikasih tiang awan, dingin, teduh. Kalau bapak-bapak yang pernah ke Yerusalem, janganlah ke Yerusalem, pergi ke Pasir Panjang atau Pantai Samudra jam 12, tidak pakai alas kaki. Itu kayak apa pasirnya itu, ya enggak? Ini kalau di padang pasir, apakah dulu orang pakai alas kaki? Palinglah sebagian orang kan, yang lain kan pasti lepas alas kaki kan. Nah, di padang gurun dikasih tiang awan oleh Allah. Kurang apa lagi, pagi hari dikasih mana, dikasih daging, ya kan? Luar biasa.
Masihlah bangsa yang diberkati Allah ini, bangsa yang diberkati Allah. Jadi kita ini kan adalah orang yang diberkati Allah. Orang yang diberkati Allah kalau menolak, dia akan menjadi kutukan bagi orang lain. Ingat Yunus ya. Yunus itu kan diberkati Allah, bersungut-sungut ya. Dia kan orang Yahudi. Ngapainlah orang bangsa lain mau bertobat? Katilah Tuhan, Tuhan kan. Yunus itu udah sampai ke Niniwe pun masih dia lagi bersungut-sungut. Kita ingat dia marah ketika dia kan tidak mau tinggal dengan bangsa Niniwe. Karena memang orang Yahudi anti untuk orang yang tidak bersunat. Jangankan noleh, tinggal pun tidak mau. Dia akhirnya membuat kemah. Lalu kemahnya itu ada pohon. Pohon itu hidup 1 hari ya, untuk meneduhi kepalanya karena panas. Lalu Tuhan Allah katakan kepada dia, pohon yang 1 hari ya kau sayangi, masa orang yang hidup bersamamu sampai seumur hidupmu kamu lalu benci, kan begitu. Yunus tuh masih bersungut-sungut loh setelah dia datang itu kan. Setelah dia kan jadi sial. Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita bisa menjadi kesialan bagi orang kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya kan? Kesialan bagi orang. Yunus buktinya. Ya kan? Akhirnya kan waktu dia diutus Allah, dia lari kan. Naiklah dia ke perahu. Nyaman ya dia tidur di buritan. Orang udah setengah mati berdoa kepada, ya dulu ada Tuhannya, dewanya masing-masing kan. Bingung kapten kapal nakoda. Ini kok masih nih? Wah, semua mari kita berdoa kepada Tuhan Allah kita masing-masing. Ini orang ini ya berdoa untuk selamat, dia nyantai aja tidur di situ. Nggak lama kapten lihat, kok ada 1 orang nyantai-nyantai ini? Bangun katanya, berdoa kepada Tuhanmu. Wah, akhirnya dia tahu bahwa dia kesialan. Akhirnya dia minta apa? Buang ya aku ke dalam laut ini katanya. Ya kan? Percuma ya kalian berdoa karena ya kan? Dia yang mencobai Tuhan Allah. Lempar kan. Sebenarnya ya Yunus masuk ke perut ikan itu adalah kematian. Nah, Yunus dibangkitkan 3 hari setelah itu untuk bangsa Niniwe. Di situ bertobatlah dia kan. Ngomonglah dia. Sampai raja dan semua binatang bertobat. Bayangkan. Untuk bangsa Niniwe itu takut dengan Tuhan Allah Israel itu. Ini orang Yahudi ini ngomongnya. Ya waktu itu Ibrani lah ya. Datanglah di situ. Tapi habis itu pun Yunus menyesal juga. Orang Niniwe tidak dijungkir balikkan Allah katanya. Masih nyesal gitu. Terkadang kita begitu. Ketika kawan kita sudah menjadi orang Kristen, lalu dia lebih taat beribadah kepada kita. Kita mulai, kalau tidak saya, tidak jadi Kristen. Tidak bisa kayak gitu. Ya kan bukan karena saya, tapi karena Tuhan Allah. Kita hanya perantara saja, alatnya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kan itu kan lagu yang merendahkan, ya kan, karena kita tidak ada apa-apanya, hanya setitik debu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kan itu aja ya. Nah, pencobaan di padang gurun yang dihadapi oleh bangsa Ibrani ini menjadi suatu tanda peringatan kepada kita bahwa kita berada di sini karena mungkin kita tegar tengkuk, keras hati, tidak sabar, sombong, ya kan, mengandalkan kekuatan kita yang punya jimat banyak, ngapain lah, ya kan, tahan tebak, tahan kebal, jadi kemana-mana nantang orang kelahi kan. Nggak tahu dia kalau itu ya. Ada dulu seorang, dia ditimpa oto, itu nggak luka tapi mati. Kulitnya nggak luka memang, tetapi mati kan. Ditimpa oto nggak mati, darah nggak keluar tapi mati. Yang namanya tahan di luar tapi di dalamnya hancur remuk. Nah, ini mau menandakan kepada kita, kekuatan apapun yang kita dapatkan di muka bumi ini semuanya sia-sia. Ya. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Ini menjelaskan. Yang mencobai Tuhan Allah itu nenek moyang. Bersyukur kita dibaptis menjadi pengikut Kristus. Ya.
Nenek moyang itu mencobainya, mencobai Tuhan Allah. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, ya. Jadi 40 tahun. Bayangkan, angkatan ini berlalu sampai Musa pun harus dihukum. Dia hanya melihat dari jauh tanah terjanji. Karena apa? Karena Musa itu sebenarnya marah. Marahnya begini. Marahnya dengan bangsa Israel lalu marah dengan Tuhan. Ya kan? Musa tuh udah nyumpah-nyumpah Tuhan juga dia tuh. Karena bangsa yang kau berikan kepada aku ini tegar tengkuk. Lupa Musa tuh. Dulu kan dia membunuh orang. Ya kan? Lalu ketika dia dilindungi Tuhan, lalu diambillah sebagai menantu, ya, dari seorang imam, Yitro ya, kalau tidak salah. Lalu mengawini, dapat 2 pula istrinya tuh, kalau tidak salah ya, atau 1 atau 2 begitu. Lalu tiba-tiba dia mengembalakan kambing domba mertuanya itu, ya kan? Lalu melihat semak berduri itu kok tak terbakar, ya kan? Disitulah dia melihat Tuhan Allah. Gambaran Musa itu terhadap Tuhan Allah itu karena begini, bangsa Israel ini kan kalau dia nyebut Tuhan Allah itu punya kaki, punya tangan, ganteng, tidak percaya bangsa Israel, tidak percaya. Kalau dia melihat bentuknya seperti api, ya kan? Saya yakin dan percaya Musa sudah bergaul dengan Allah dan melihat Allah itu dalam rupa dialah Yesus Kristus itu. Cuman kan Musa kan tidak mungkin menyampaikan namanya Tuhan Allah, menyampaikan namanya Yesus Kristus, menyampaikan itu Immanuel, tapi menyampaikan itu dialah Elohim tadi, YHWH tadi, ya kan? Jadi akhirnya Musa menyampaikan firman dan sabda Tuhan kepada bangsa Israel itu. Percayalah awalnya bangsa Israel. Karena apa? Harun itu kan memang pandai ngomong. Kalau Musa itu kan karena dia tidak percaya kepada Tuhan Allah, masuklah bara api ke lidahnya, lalu gagap-gagapnya. Gagapnya. Orang gagap dipakai Tuhan. Dia mana bisa ngomong berbantah-bantahan, gagap-gagapnya. Jadi tidak ada yang sempurna dipakai Tuhan Allah. Sampai mati pun tidak ada yang sempurna kita ini. Maka yakin dan percayalah Bapak-bapak, ketika Bapak-bapak ada di sini, Tuhan Allah ingin membentuk diri kita menjadi pribadi yang mau melayani. Ya. Karena kan pengurus gereja, ya kan, pasti akan keluar. Ya. Ada yang belajar main musik, ada yang belajar untuk mimpin ibadat, ada yang belajar untuk membaca kitab suci, ada yang mungkin belajar untuk misalnya membawa mazmur, ada yang belajar membawa pujian. Ya masing-masing diri kita lah untuk mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan Allah ini. Ya saya yakin dan percaya karena pentolan-pentolannya mau keluar semua nih. Pak Andre katanya tahun ini masih Natalan tahun 2024. Ya. Pentolan-pentolannya ini Pak Agus sudah mau keluar juga misalnya. Ya kan? Jadi pentolan-pentolan barunya ini ya mohonlah untuk berpartisipasi, mengkaderkan, ya kan? Karena membangun tempat ini tidaklah semudah. Mungkin bapak-bapak yang baru masuk tiga-tiga lihat, ada ya kan ini. Lengkap lagi fasilitasnya. Lengkap fasilitasnya ini. Ya. Menggunakan IT. Ya. Rutan lain di Indonesia mungkin 1-2 rutan yang menggunakan IT. Ya kan? Gereja rutannya maksudnya. Di sini menjadi percontohan bahwa bisa menembus ruang. Jadi luar biasa pembinaan di tempat ini. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau orang tidak berubah-berubah, memang mencobai Tuhan Allah. Ya, kurang apa lagi? Ya kan? Kurang apa lagi nih? Ya dalam jangan-jangan 8 sampai 12 jam dihabiskan di sini. Sisanya tidur di sel kan. Malah lebih enak di sini. Ya. Kalau memang tidak ada program yang lain misalnya, ya memang sih duduknya ada program misalnya praktek-praktek kerja. Nah, lebih baik di sini baca buku sampai habis, sampai selesai. Oh, bukunya sudah expired. Tidak ada yang expired. Firman dan sabda Tuhan itu dari dahulu sampai sekarang ya tetap kan begitu.
Saya ingat dulu satu bapak tuh sampai selesai dia nulis tangan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditulis. Nah, itu kan bagian dari bagaimana mengisi waktu yang panjang di tempat ini. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, ya, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini sebenarnya surat kepada orang Ibrani ini dah sangat keras. Mungkin banyak yang berpandangan, sebelum orang beragama Yahudi dia beriman apa ya Pak? Beriman dan bersuku Ibrani lah. Ya kan? Lalu surat kepada jemaat Ibrani ini kan mengingatkan jemaat perdana yang diberkati Tuhan. Karena mereka dibaptis oleh air di Laut Merah, Laut Mati kan. Bagaimana air itu membaptis mereka. Sedangkan bangsa Mesir tidak terbaptis, mendapat kutukan, mati di situ. Dan apakah itu tidak fakta? Fakta ya. Udah ditemukan pedati, ya kan? Kemudian segala macam alat di laut itu ya. Nah, laut itu memang ya tulisan bangsa Israel atau tulisan Taurat Musa itu mengatakan itu mujizat. Ya mujizat lah. Karena itu mujizat Allah. Tapi kalau penelitian mengatakan memang ada jalan. Jalannya itu ketika laut surut, ya kan, laut surut. Itu seperti ada jalan, bentangan jalan begitu. Nanti kalau laut itu sudah pada waktunya dia pasang, itu akan tertutup. Itu menurut penelitian orang yang menggunakan pengetahuan. Tapi kan di bumi ini siapa pokoknya? Tuhan Allah kan? Jadi Tuhan Allah itu ya maha dahsyat dan maha tahu. Ini nanti mau diteliti sama orang. Bahkan orang-orang yang meneliti misalnya tentang perahunya Nuh, baterainya Nuh, kemudian tentang jalannya bangsa Israel itu keluar dari bangsa Mesir itu malah kalau dia belum dibaptis, dia akan kebingungan. Tapi kalau dia dibaptis, dia semakin percaya. Bahkan sebagian penelitinya itu menjadi Kristen karena melihat itu, bahwa apa yang ditulis di kitab suci itu adalah fakta. Tapi kalau ditulis semuanya di dalam kitab suci, ya tidak akan habis lah. Makanya 73 kitab suci yang diterima di gereja Katolik dan juga 66 kitab yang diterima di gereja Kristen denominasi. Ada juga denominasi yang menerima 73 kitab itu, ya. Nah itu tidak perlu dipertentangkan. Kalau dipertentangkan kan ujung-ujungnya capek kita. Yang kita adu di sini apa sih sebenarnya? Yang kita adu di sini, yang kita lombakan melayani Kristus sebanyak-banyaknya. Apa susahnya mengucapkan salum, salpe, salam kasih, ya enggak? Ketemu kawan salum, ya kan? Itu juga sudah membuat orang damai. Apalagi sudah mengucapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kan? Di tempat ini kan cukup 5S. Aman ya. Ya kan? Kalau berulah masuk ke dalam tempatnya. Ya kan? Udah di tempat ini masih berulah lagi. Kan kasihan. Sehingga kita tidak memiliki yang namanya kepekaan terhadap firman dan sabda Tuhan itu. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi surat kepada orang Ibrani ini sudah mengatakan waspada kepada hati yang jahat dan kepada hal-hal yang murtad. Dari baptis malah murtad pula. Murtad itu meninggalkan Allah untuk iman yang lain atau tidak beriman. Nah itu ya. Jangan-jangan dibaptis lalu tidak beriman. Kritik Tuhan Allah ya terus. Gara-gara dibaptis lalu masuk penjara.
gara-gara ikut Tuhan Yesus lalu begini. Jadi banyak hal-hal jahat yang mempengaruhi pikiran kita. Apalagi kalau kecenderungan kita kan waktu di luar dulu kan kita arogan. Hari Minggu lupa ke gereja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu duduk di warung. Sampai hari Minggu pun duduk di warung. Saya ingat di gereja 1 Pius 10 Bengkayang itu sampai di pagar, dikunci pagarnya. Masa mau misa aja masih duduk di warung kopi. Nanti orang nyambut, dia nyambut begitu. Sehingga diperhatikan oleh pengurus gereja, ditutup ya pagarnya kan. Apa sih enaknya duduk di kursi kayu yang hanya kan? Padahal di gereja kursinya ada sandaran kan? Bisa 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam pidato dan khotbah di situ. Pidato kenegaraan. Jadi kalau bapak-bapak kalau ingin dengar pidato kenegaraan para politisi jalanan, bisa pergi ke warung kopi. Kopi pancung, nanti ngomongnya bisa hilir mudi. Dari ngomongkan presiden sampailah kepala desa. Ya kan? Dari ngomongkan masalah istrinya sampai masalah istri orang. Jadi di situ adalah ruang psikologi yang paling luar biasa lah. Ya kan? Belum lagi ditambah lagi main catur, ya kan? Nah, kalau sebelahnya belum ditambah arak setengah gelas kan, lama-lama setengah kampel, lama-lama lalu. Ya kan? Bawa duit 1 juta, pulang bawa, ya kan? Ikan asin 3 potong, lalu sencalo 2 bungkus untuk anak dan bini. Ya kan? Kalau udah mabuk, ditanya mana uang pak, kelepak mukul istrinya kan. Anaknya minta buku 5.000, gudang garam 13.000, kelepak kata dia pukul anaknya sampai anaknya bengkak. Nah ini kan terjadi kan, masalah sosial yang diakibatkan karena kita tidak mengindahkan pencobaan kita yang kita minta. Sekarang mukul anak KDRT. Kita ingat bapak yang 1 dulu 4 bulan kan. Keinginannya supaya anak ini tidak digigit anjingnya. Lalu dia yang menampar anak itu. Dia yang masuk. Tidak bisa zaman sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga ya dan sebagainya. Karena sistem hukum kita semakin baik. Sekarang bukan delik aduan lagi, delik umum kan. Mukul istri delik umum. Proses. Ya. Jadi banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Sistem kekerabatan kita, kekeluargaan kita. Ya mungkin kita menganggap tempat ini sebagai tempat. Ya mungkin ada yang berpikir ya sistem pembiaran di Indonesia itu seperti neraka. Tapi saya sudah beberapa kali ya kan melihat film-film tuh yang paling buruk penjara tuh sampai mereka sampai masak pakai kayu bakar. Ya kan? Bahkan minum itu air yang comberan tuh, yang jernih diambilnya untuk minum. Jadi kalau ini masih sangat baik. Memang ada penjara di Eropa itu. Tapi katanya, walaupun kayak hotel, ya tetaplah penjara. Kalau di sana sistemnya dia keluar untuk bekerja, nanti jam 6 sore atau jam 5 sore dia pulang. Nah, di situ dia bisa masak sendiri. Ya kayak rumah sih. Tapi ada yang di penjara sampai 25 tahun dia tidak mau keluar gitu. Karena bingung ya. Keluar dia lihat orang main HP, bingung, main internet bingung. Dia di penjara udah tahun-tahun 70-an. Barang itu belum ada ya. Keluar bingung. Lalu buat ulah lagi, minta masuk lagi. Ya macam-macam. Nah, sama juga seperti ini, udah masuk di tempat ini jangan untuk yang kedua atau yang ketiga kan. Karena mungkin di sini lebih diurus kali. Dapat makan ya kan. Di luar cari makan harus melakukan kejahatan lagi. Nah, mungkin itu harus dipahami. Nah, surat kepada orang Ibrani ini mengatakan waspadalah. Tetapi nasihatilah seorang yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Ya, nasihatilah. Ada kawan yang sikit-sikit mau mukul orang, pikirkan masak-masak. Hukumannya setahun gara-gara mukul orang nambah setahun, 2 tahun. Mukul orang lagi tambah 3 tahun. Lah, ini anak ini dinasihati tidak mau. Tetapi nasihatilah. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Nah itulah dosa.
Dosa ini memang mempengaruhi pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian kita. Sikit-sikit disenggol kawannya mau main bunuh ya kan, ngeri kan, baru ya disenggol kan, udah mulai ngajak duel ya kan? Sabunnya hilang udah mulai mau nikam orang, waduh ngeri lah. Kapan kita bertobatnya kalau begitu? Di sel ya kan, merasa paling jago ya kan. Nah ini bahaya nanti. Harusnya di sini mulai berubah untuk membentuk diri menjadi baik dengan permohonan kepada Tuhan dan kepada sesama. Kan tadi saya berdosa dengan pikiran, perbuatan, dan kelalaian. Mohon untuk mendoakan kita supaya tetap. Nah, jadi Bapak-Bapak yang terkasih, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Jadi berpegang teguh kepada Kristus. Jadi mungkin ada yang ditinggalkan istrinya, udah mulai merajuk dengan Yesus, mau meninggalkan Yesus kan? Ya bagaimana lah, masa mau nyalakan Yesus? Bapak yang dipenjara malah nyalahkan Yesus pula. Istrinya ninggalkan bapak, ya mau gimana? Lalu ngancam istrinya, awas katanya. Hah, ya kan? Ini kan tidak bisa juga begitu. Berdoalah supaya istrinya setia, kan hanya itu ya harapannya. Kalau digap diancam, tunggu ya kalau keluar. Waduh. Lalu istrinya berdoa, semoga suaminya itu terus lama di situ. Nah, bisa jadi. Ya kan? Datang istrinya, ya kan? Tidak datang, lalu digap. Bagaimana istrinya mau datang? Datang bukan disayang, malah digap. Ya takutlah istrinya. Lama-lama suruh kepala adat atau pengurus adat suruh cerai kan? Banyak kejadian begitu. Ini harusnya datang istri senyum, sapa, sayang. Ya minimal nanya bagaimana keadaan, ya minta maaf karena papa di sini kan. Sekarang yang menghadapi tekanan itu paling besar itu sebenarnya istri, orang tua, anak, Pak. Abang-abang, adik-adik di sini. Mereka yang harus menghadapi situasi. Kemana si A? Kerja, sono luar negeri. Berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun. Ya kan? Ditanya terus kan. Orang tua harus berbohong ya kan. Lantang yang tahu, anaknya di situ, Bah. Kan susah juga. Jadi tekanan tuh paling besar tuh kepada istri kan. Udah kawin lagi, laki tak benar tuh kan. Udah kan. Harusnya kan kita ini ya memang tekanan paling besar tuh keluarga. Kita di sini fine-fine saja, mereka sana stresnya minta ampun, Pak. Percaya gak kamu dengan dia tuh mau kerja di tempat kita, bapaknya di penjara tuh. Iya kok katanya. Kan? Mental, spiritual, pendidikan anak terganggu. Anak menjadi minder, tidak pede kan? Pintar dia di sekolah lama-lama, dengar bapaknya di penjara lalu merosot, lalulah putus sekolah. Dan ini tidak bisa disalahkan, siapa mau disalahkan? Lah kita lah yang memohon ampun kepada Tuhan Allah. Maka kita berdoa terus-menerus. Mungkin banyak berpikir, doa kita yang menanggung diri sendiri. Siapa Pak? Semua terkait. Saya ada satu tuh, tidak mau dia lagi jenguk cucunya. Saya bilang jenguklah cucu tuh, ya kan. Tak mau dia. Dulu waktu sakit dijenguk. Kalau di dalam ini nih, memang kalau orang stigma tuh, kalau udah orang masuk ke dalam penjara tuh dibilang sial gitu Pak. Ya mau gimana kan? Itu udah stigmatisasi kan. Mungkin dulu bapak-bapak ngomong gitu juga kali. Saya ada nanya sampai Pak Lulu meninggal nih, ada satu parokinya tuh saya mau ajak, ini enggak sempat lah ngajar lah. Ya kan? Ini Pak Lulu udah meninggal, ayolah. Enggak sempat saya Pak katanya. Iya. Walaupun sudah menjadi pengikut Kristus, masih kita membentengi, membatasi diri. Walaupun sudah dibaptis, masih kita terkungkung kan? Karena kita punya tradisi dan adat masing-masing. Mata berkedip ke kiri, wah bahaya ini katanya. Ya kan? Mata berkedip ke kanan, bahaya juga katanya. Cicak bunyi, itu. Ya kan? Jadi banyak hal-hal tahayul yang dibebankan kepada hati kita.
Sehingga menjadi pengikut Kristus itu jadi bukan serba benar, jadi serba salah. Ya kan? Nanti cerita mimpinya mau dicekik sama korbannya, lalu lah tidak jadi dibaptis. Udah mau dibaptis dicekik. Lah, yang buat dosa kamu mau diberkati supaya tidak berdosa lagi, lalu takut kena cekik mimpi katanya. Ya kan? Ya mimpi-mimpi itu kan artinya tuh jangan menjadi halangan bagi kita. Itulah godaan iblis dunia tuh. Mau dibaptis tiba-tiba lihat dirinya terbakar. Wih, katanya. Jadi orang Kristen nanti masuk neraka nih. Nggak jadi katanya. Ada tuh. Padahal yang dibakar itu adalah hidup lama kita. Ya kan? Cuman kan inilah terkadang kita kan cerita dan sebagainya. Ya contoh ada di suatu daerah tuh, gara-gara dia tiap kali mau cari nomor togel tuh pergi ke kuburan. Ya, awalnya dia kan imannya Kristen. Lalulah suatu saat itu setan ada hantu tuh ngejar dia. Ya kan? Dia ke gereja berdoa tak bisa. Akhirnya dia pindah iman, baru katanya hilang hantunya. Nah itu tadi. Ya kan? Ngacau-ngacau setan, kena kejar setan baru tahu rasa kan. Ya macam-macam lah. Hal-hal ikhwal bapak-bapak tidak tahu lah apa yang terjadi ya. Karena masing-masing bapak punya pengetahuan, pengalaman sendiri ya menghadapi situasi ini. Nah makanya surat kepada orang Ibrani itu mengingatkan kepada kita untuk waspada. Waspada. 2023 waspada. Waspada. Berjaga-jaga. Jadi yang sekian tahun yang sudah ada di sini sudah memahami lah ya. Semoga kan. Yang baru-baru waspada. Kata waspada itu berarti kita selalu berjaga-jaga bahwa hidup kita itu ya adalah anugerah Allah yang harus mengikuti kehendak Allah. Nah, dalam Injil Markus sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Jadi kusta itu adalah penyakit paling sial yang dihadapi pada zaman Yesus, paling sial. Karena memang tidak ada obatnya. Dan kusta itu sesuatu yang menjijikan. Kalau dia kena kakinya lama-lama bengkak, lalu busuk, lalu harus dipotong. Dulu kan kalau amputasi kan tidak ada obatnya. Nah, jadi seorang kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Nah ini luar biasa. Karena tidak ada harapan lagi orang kusta itu. Dia harus disingkirkan dari kelompoknya supaya kelompok yang lain itu tidak mendapat penyakit yang sama. Karena dia menular nih. Dan memang dianggap penyakit kutukan. Karena gini, bangsa Yahudi itu percaya bahwa penyakit itu, kesialan itu adalah kutukan-kutukan dari Allah. Nah inilah yang dijungkir balikkan Yesus. Pemahamannya itu jadi salah. Karena awalnya nenek moyang ini yang bermasalah. Ya kan? Yang buat sialnya nenek moyang, lalulah kesialan itu dianggap dari Allah. Padahal Tuhan Allah tidak pernah menghukum bangsa Israel. Bangsa Israel sendiri yang menghukum dirinya sendiri. Ya kan? Bangsa Israel yang dihukum dirinya sendiri itu. Musa itu menghukum dirinya sendiri. Ya kan? Gara-gara dia sudah bersungut-sungut. Kurang ngajar benar gak bangsa Israel. Sampai dia bilang, Tuhan Allah ini ngasih tugas yang paling berat ya katanya. Ya kan? Nggak ada air, nanya aku katanya. Ya kan? Misalnya, kalau mau khotbah, nanya Pak Agus. Mau Mazmur, nanya Pak Andri. Kalau misalnya mau ngatur jadwal dulu, nanya Pak almarhum Pak Lulu kan. Jadi kan di dalam diri kita kan belajarlah, iya kan, masuk kita. Tapi memang gitu Pak. Yesus bilang 7 kali 7 kali 7 kan, tidak habis-habisnya begitu. Jadi, kalau dia bertanya, tidak tahu ya, tanyalah. Tapi kan di kita kan jadi jengkel, sama juga dengan Musa nih kan. Oh ini sikit-sikit nanya, sikit-sikit nanya. Jadi dia lalu akhirnya tuh ngambek. Ngambeknya bukan kepada bangsa Israel. Ingat waktu anak lembu emas digiling oleh Musa. Musa juga yang takut jadinya kan. Kan dia yang giling, suruh minum bangsa Israel kan. Dia yang ngasih hukuman, dia yang lalu, aduh katanya, mati banyak nih katanya. Lalu minta ampun. Dia yang ngasih hukuman kan. Tuhan Allah tidak ada menghukum bangsa Israel. Dia yang ngasih hukuman ke bangsa Israel. Digilingnya anak lembu emas, diminumnya. Minum, bagaimana minum emas tidak mati kita? Emas itu kan racun.
nguraikannya pakai merkuri kan. Dulu nggak tahu pakai apa, pasti ada cairan kan. Matilah ribuan bangsa Israel. Barulah dia datang berlutut kepada Tuhan, minta ampun. Loh batu yang ditulis tangan Tuhan tuh digilingnya dengan anak lembu emas. Ya kan? Akhirnya dia lagi emahatnya buat kerjaan kan. Nah jadi banyak berkat di kita tuh akhirnya menjadi kutukan bagi diri kita dan orang lain gara-gara kita tidak menyalurkan berkat itu. Tolonglah doakan, gitu kan. Ngapa perlu doa-doa? Kau pandai bahas diri katanya doa. Ya kan? Kan kita kan tidak mungkin kan? Kan saling mendoakan kita. Ya enggak? Dan ini sering terjadi di dalam hidup kita. Maka ketahiran yang diinginkan oleh orang kusta ini adalah ketahiran yang benar-benar dari Allah. Pengampunan dosa dan kesembuhan secara rohani dan jasmani. Nah, di tempat ini kita meminta kepada Tuhan untuk tahir kita itu dipulihkan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, ia mohon bantuannya katanya, kalau engkau mau, Tuhan kasihanilah aku, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah aku. Coba kita tata perayaan ibadat misa Katolik itu kan semuanya awalnya minta apa? Dari mulai saya mengaku dulu, barulah Tuhan kasihanilah, barulah bisa memuliakan Tuhan. Ya kan? Terus lanjutkan mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Lanjutlah kita di situ masuk ke persembahan kita yang tulus, ya kan? Bukan persembahan duitnya atau persembahan barangnya, persembahan hati kita. Lanjutlah kita baru masuk kepada ibadat Ekaristi atau liturgi Ekaristi. Ya kan? Lalu di situ imam membawa doa syukur agung. Nah, sebelum itu kita doa Bapa kami. Lalu minta anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kan? Lalu berilah kami damai. Disitulah baru kita bisa, kalau kita sudah damai, baru kita bisa menerima Tuhan Yesus secara utuh. Di Bapak yang terkasih, aku mau. Jadi selalu katakan aku mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah itu di dalam hati kita. Pak Yakobus ini kalau udah renungan panjang-panjang, ya memang sengaja saya panjang, kapan lagi ngomong kan begitu. Udah ngantuk nih. Mungkin ada yang sudah nyumpah serapah. Memang lah kalau dia tuh katanya. Ya sama di lingkungan juga gitu. Sampai istri saya kritik, anak saya kritik. Ya enggak apa-apa. Kapan lagi ngomong? Nanti ada waktunya saya enggak ngomong kan. Kayak Pak Lulu, kapan lagi kita kan lindu dengan dia kan. Dulu mungkin ada yang bilang sampai nyumpah Pak Lulu kan. Mungkin ada ya. Wah, mau ampun lah. Iya kan? Wah, orang tua ini katanya kan. Ngatur kita aja. Ya kan pasti ada yang menggerutu kan. Kayak dia yang paling suci gini. Sekarang orang yang tidak ada. Rasakan. Ya kan? Sudah tidak ada lagi di sisi kita, baru kita merindukan. Ya memang seperti itulah kan. Sampai Yesus, aku masih di sini aja, kalian udah berebut. Nah ini bisa jadi seperti itu kita. Tiap hari dipanggil Pak Lulu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Ya kan? Sekali Pak Lulu udah ada, udah beberapa minggu ini kan. Mungkin ada yang masih lupa Pak Lulu sudah meninggal kan. Mungkin, ya kan? Karena udah kebiasaan kan, disapa Pak Lulu kan. Dan mungkin ada yang mengharapkan Pak Lulu juga segera menghadap Allah Bapa, ada juga. Ada juga. Ya kan, dah bosan dengar nasihat Pak Lulu kan. Ya tapi itulah, untuk ada mesti memang pembimbing kita gitu. Ya. Memahami itu sulit. Saya ingat seorang bapak, sekarang dia udah terbaring, setiap minggu saya antar. Bapak yang satu tuh ngeritik. Kalau dia ada renungan tuh pasti lama. Lalu yang ngeritik tuh malah duluan mati. Wah, ngeritik. Bapak ini masih panjang umurnya. Ya itu tadi saya katakan. Ya. Jadi jangan berkat itu bisa menjadi kutukan bagi kita. Ya. Yang kita anggap kutukan justru menjadi berkat bagi kita. Dan kita yakin dan percaya Pak Lulu itu yang menjadi berkat bagi kita. Yang dulu tidak bisa baca kitab suci jadi bisa, dikasih kesempatan. Yang tergagap-gagap menjadi lebih bagus. Ya kan? Yang tidak bisa berkhotbah bisa berkhotbah. Yang dulu malu
ya kan, pujian rupanya enggak sesusah yang dipikirkan, ya kan. Dulu yang Katolik sulit sekali tanda salib, di sini mulai. Yang Kristen dulu jangankan mengucapkan salam, ya kan, malah peninju yang mau dikasih ke orang. Sekarang sudah salam. Nah, itu kan perubahan yang luar biasa. Tetapi kan tidak perubahan langsung blek begitu kan. Bangsa Israel harus 40 tahun, itu pun tidak berubah-berubah juga. Ada yang masih tidak mau berubah. Jadi proses pertobatan itu bukan hanya kita menerima dan mendengarkan firman Tuhan, tapi mau tidak kita tahir. Seperti orang kusta ini, aku mau gitu. Kalau kata mau, apapun akan terjadi. Ini penuh terus nih dari Senin sampai ya. Wah, kalau udah mulai ada berkat, wah mulai ini dekat Natal nih pasti ada orang kasih bagi baju, bagi makan nih katanya. Mulai datang kan ramai-ramai kan. Nah, kita isi supaya dapat remisi ya kan. Ya memang ada sih yang udah mulai menyerah. Kita datang pun tidak dikasih remisi. Ya itulah tadi. Memang ada, tetapi kita bergulatlah dengan diri kita. Ya kan? Datang ke gereja pun tidak dikasih remisi. Tapi ya, ada yang datang 2 kali dapat remisi. Nah ini, sama kayak perumpamaan talenta. Ya kan? Yang jam 6 pagi sama gak 1 talenta. Yang jam 9 sama juga 1 talenta. Ini yang, bahkan ada yang kan suka-suka Tuhan Allah. Jadi puji Tuhan lah kalau ketika ada yang baru masuk, lalu dapat remisi, ya puji Tuhan. Haleluya. Kan begitu. Yang tak dapat puji Tuhan juga. Mungkin Tuhan mau memakai untuk membimbing kawan-kawan itu supaya minimal mampu untuk ya membimbing kawan-kawan selanjutnya. Mungkin. Ya kan? Nah, ya kan Pak Lulu pun udah menggerutu kali. Udahlah sakit, ya kan, masih gak ditertawakan. Sampai terakhir kali justru dia malah ngangkat makanan di atas, ya kan? Waktu pas mau Natal itu kan saya lihat kan videonya. Kan luar biasa. Ya kan? Demi untuk bapak-bapak terkasih. Mana yang kuat-kuat, yang muda-muda, kok enggak disuruh kan? Takut kabur nantinya. Nah, ya kan? Nah, ini tanda kan gitu. Jadi bapak-bapak yang terkasih, tahir itu kalau bapak-bapak mau. Kalau enggak mau tahir sampai kapan pun enggak akan tahir. Ya? Sampai kucing bertanduk pun enggak akan bisa. Tahir itu adalah sesuatu mau. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Itu jawaban Yesus. Jadi kan mudah kan? Saya mau ikut Yesus. Jelas. Ya mau ikut Yesus harus dibaptis dong. Kalau hanya sekedar mendengar dari jauh ya sulit. Ya silakanlah pilih gereja yang masing-masing yang memang sesuai minat bakat Anda kan. Payah juga mau dipaksa kan. Kalau berkelahi pula Katolik dengan yang Kristen Protestan kan. Gara-gara berebut umat. Ujung-ujung sama kayak di luar kan. Akhirnya siapa yang diwartakan? Masa Yesus yang bercerai-berai? Itu berarti bukan mewartakan Yesus. Hati-hati tuh. Itu jalan lama jadi antikristus. Kalau kita lalu pewartaan kelahi kan, susah lah dia. Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi. Dengan peringatan keras katanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bakti bagi mereka. Luar biasa. Yesus bilang jangan memberitahukan dia yang menyembuhkan. Karena apa? Percuma ya. Orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua tidak percaya Yesus kan. Bagus kamu pergi kepada imamnya. Ya kan, nanti imam mengumumkan dia sudah tahir. Itu yang paling penting kata Yesus. Karena apa? Percuma kamu cerita sana sini katanya. Sama seperti kita. Oh saya sudah bertobat, tidak lagi mau ini, mau itu, ceritalah. Ya kan? Tapi kan ujung-ujungnya sia-sia. Lebih bagus kamu datang ke gereja untuk mulai mengambil pelayanan, bagian pelayanan begitu. Jadi kita mengambil pelayanan sekecil apapun, misalnya mengut kolekte, enggak, bagikan teks, membersihkan gereja, kecil ya itu, tetapi itu manfaatnya besar. Ya, menghidupkan lilin, menghidupkan mikrofon, kayaknya memang itu tidak ada manfaatnya bagi. Tapi cobalah misalnya kalau misalnya Pak Pastor atau Pak Pendeta datang misalnya kan, ini tidak dihidupkan, kan repot.
Dia teriak-teriak. Kalau suara saya yang besar sih bisa didengar. Kalau suara yang kecil, apa aja yang diomongkan hamba Tuhan tuh tak jelas kan? Ya kan? Serba salah. Jadi pelayanan-pelayanan itu jangan melihat, ya kan? Wah, dia harus jadi dirijen, tampil. Tetapi yang tidak tampil itu, yang tidak tampak itu justru itulah yang mendapat kelayakan bagi Tuhan. Mengapa? Ya kan? Bayangkan kalau misalnya tidak ada koster yang mempersiapkan kegiatan-kegiatan sebelum misa. Ya. Repot kan? Jadi, bayangkan kalau misalnya sebelum ibadat itu tidak ada yang membersihkan tempat ibadat, ya kan? Kalau kita di luar sana kan, itu kan masa gereja di situ banyak tisu, banyak permen kan? Ya pasti sebelum ibadat ya dibersihkan dulu kan, minimal kan? Nah, bayangkan kalau misalnya teks-teks lagu itu tidak dislide-kan atau tidak diberikan kepada kita. Nah, ini hal-hal kecil itulah yang diinginkan Yesus kepada kita. Maka di tahun 2023 buatlah resolusi yang baik bagi bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Ya, bantulah sebisanya, semungkinnya. Ya, yang kurang lancar untuk membaca, bacalah kitab suci. Yang kurang lancar untuk bernyanyi, bernyanyilah di sini. Kalau di dalam sini Bapak tidak akan dikritik orang. Oh, wajar dia nyanyi karena latihan nyanyi kan. Walaupun suaranya tak kemana, tapi dia nyanyi kan. Kalau di luar sana kan pasti Bapak kena olok-olok orang. Kok nyanyi nggak apa kan gitu katanya. Tapi di sini latihan nyanyi, latihan kur, ya kan. Mungkin antar sel kur kan, pasca nih kan, lomba kur. Kemarin lomba khotbah dicancelkan, tidak perlu dicancelkan, cancel, dibuat lagi pada pasca kan. Mungkin masalah teknis saja kan. Maklumlah teknologi ya. Kalau ini memang mau lomba, ya tidak masalah kan. Hari apa, ya? Karena sudah bisa online kan, langsung gitu.